Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Lina Sampurn Rawo dan juga teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan dan juga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Terima kasih telah berkenan menghadiri acara eh, sosialisasi sekaligus pelatihan manfaatan Sains Direct untuk peningkatan kualitas publikasi ilmiah Sivitas Akademika Unima. eh, Bapak Ibu sekalian, eh, Perpustakaan Unima telah melanggan database jurnal internasional yaitu Science Direct dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan jurnal tersebut secara gratis. Namun ada beberapa hal yang perlu diberikan pelatihan terkait dengan pemanfaatan agar Bapak Ibu dapat secara lancar dalam memanfaatkan database tersebut. Nah, dalam kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada eh, Wakil Rektor 1 Bu Rofiun Arifatul Fatimah yang telah memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian teman-teman pustakawan Universitas Muhammadiyah Magelang dan juga Bapak Ibu dosen yang telah memberikan eh, motivasi juga kepada kami untuk bisa berbagi pada kesempatan kali ini. Eh, Bapak Ibu sekalian, agenda pada pagi hari ini adalah pelatihan sekaligus sosialisasi sekaligus pelatihan bagaimana teman-teman dapat memanfaatkan jurnal database Sains Direct yang alhamdulillah telah dilanggan oleh Universitas Muhammadiyah Magelang eh, untuk mendukung proses belajar dan menjadi sumber referensi ilmiah yang bermutu mutakhir dan harapannya nanti teman-teman bisa meningkatkan publikasi ilmiah baik secara nasional maupun internasional. Pada kesempatan kali ini nanti akan dibimbing oleh pustakaan kami yang ini Mas Sulis yang akan memandu Bapak Ibu untuk bagaimana membuat akun sampai pada akses jurnal begitu. Nah, sebelum memulai, marilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini hingga nanti selesai bisa Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih dan selamat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi sekaligus pelatihan pemanfaatan jurnal Sains Direct untuk peningkatan publikasi ilmiah Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Magelang. Sebagai informasi, nanti juga ada batch kedua pada hari Kamis dan nanti juga kami rencanakan untuk masuk program pelatihan literasi informasi dari perpustakaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan pelatihan dan sosialisasi pemanfaatan Sains Direct untuk peningkatan publikasi ilmiah Sivitas Akademika Unima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Perpustakaan Unima dengan saya Sulistianur Ginanjar yang akan memandu bagaimana cara memanfaatkan dan eh, mengetahui tentang apa itu Sans Direct beserta cara pemakaiannya. Ini merupakan kali kedua perpustakaan memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua tentang bagaimana cara kita membuat akun Sans Direct, bagaimana cara kita dapat memanfaatkannya, dan fitur-fitur apa saja yang dapat kita gunakan di Sans Direct. Program ini insya Allah akan membantu tentang riset dan penelitian Bapak Ibu semua agar penelitian dan riset Bapak Ibu bisa eh, mempunyai mutu yang bagus dan kualitas. Karena mengingat Science Direct ini adalah salah satu website jurnal yang terkemuka di dunia yang sudah tenderik Scopus sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mungkin kesempatan ini tidak bisa mengikuti atau sedang berhalangan hadir, tidak apa,
kita perpustakaan juga akan mengupload di channel YouTube-nya perpustakaan sehingga nanti bisa diputar kembali gitu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya izin share. Oke, sepertinya Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelatihan pemanfaatan sosialisasi sains direct untuk khususnya Sivitas Universitas Muhammadiyah Magelang. Ya, kita mulai saja Bapak Ibu. Yang pertama, apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah pengantar. Jadi sebelum kita menuju ke sains directnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit pengantar kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua tentang apa itu sains direct. Yang kedua, persyaratan bagaimana nanti kita membuat akun dan syarat apa saja yang harus diperlukan dalam kita bisa membuat akun dan meregistrasi di Science Direct. Lalu ketiga, cara registrasinya, nanti kami akan tuntun step by step Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bisa mengikuti agar kita sama-sama bisa melalui secara lancar. Pastikan untuk ikuti secara bertahap agar tidak terjadi kesalahan teknis yang akan terjadi di kemudian nanti langkah ini. Lalu keempat, setelah kita nanti berhasil registrasi, kita akan remote access. Nah, remote access ini berguna sebagai cara untuk kita bisa mengakses Science Direct di luar jaringan kampus. Ya, karena tadi persyaratan nomor 2 ini adalah menggunakan jaringan kampus. Nah, untuk yang keempat ini nanti kita akan melangkah bagaimana caranya kita bisa menggunakan di luar jaringan kampus. Lalu yang kelima, intinya ya, inti dari sosialisasi ini adalah pemakaian, di mana pemakaian itu nanti akan kami jelaskan juga apa saja fitur-fitur, apa saja fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam memanfaatkan Science Direct. Lalu yang terakhir, keenam ini kesimpulan atau penutup. Itu Bapak Ibu, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Yang pertama itu adalah pengantar Bapak Ibu. Ya. Nah, Science Direct itu per 1 Oktober 2025 terdapat 8 Universitas Muhammadiyah yang memiliki akses ke Science Direct Journal. Jadi dari 8 PTMA itu melakukan konsorsium di mana dari ke-8 PTMA itu salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Magelang. Konsorsium ini dimasukkan agar 8 PTMA ini bisa melanggan bersama-sama untuk tujuan sama, yaitu untuk bisa menikmati layanan-layanan Sains Direct yang berguna bagi para Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa sekalian dalam melakukan riset. Jadi nanti langkah-langkahnya tuh yang akan kami jelaskan itu sama seperti pada 8 PDMA yang lain. Seperti ini. Oke. Berikutnya. Nah, di dalam Sains Direct ini Bapak Ibu, apa yang terdapat pada kualitas dan dampaknya ketika kita menggunakan Sains Direct? Yang pertama, ketika kita melanggan Science Direct, Bapak Ibu, yang kita ketahui bahwa Science Direct itu adalah website jurnal, salah satu website jurnal terbesar, diakui ya, dan berkualitas tentunya. Karena apa? Karena 92% yang nanti bisa kita akses itu semuanya terindeks Scopus. Ya, apalagi 92% itu adalah sudah Q1 dan Q2, Bapak Ibu. Jadi memang mutunya sudah tidak tidak diragukan. Dan dari 76% itu semuanya adalah Q1. Jadi sudah sangat terbukti kualitasnya dan bobotnya sehingga bisa menjadikan referensi yang unggul. Nah, dari Science Direct yang kita langgar itu, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya itu juga bisa mengakses lebih dari 2.700 jurnal di seluruh dunia.
Ya, dari 2017 jurnal ini terdapat sekitar 23 juta artikel yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Dan dari 23 juta artikel ini terdapat 23 disiplin ilmu yang nanti bisa disesuaikan menurut subjek ilmu atau disiplin ilmu masing-masing. Ya. Lalu setelah itu di Sains Direct juga terdapat lebih dari 43.000 e-book yang bisa dimanfaatkan. Tapi khusus untuk kita yang konsorsium dari 43.000 e-book ini kita hanya bisa diberikan akses untuk membaca sinopsisnya, tidak bisa untuk di-download Bapak Ibu, oke. Tapi itu selain dari e-book ini kita sudah sangat cukup ya Bapak Ibu dengan adanya artikel yang 92% yang sudah terdiri dari Scopus dan Q1 dan Q2 ini untuk bisa melakukan referensi sebagai bahan untuk riset. Dan semuanya ini Bapak Ibu dan teman semua bisa diakses secara unlimited. Mau diakses dimanapun dan kapanpun bisa. Asal nanti mengikuti persyaratan seperti yang nanti akan kita lakukan bersama. Lalu yang berikutnya, selain unlimited akses, ini juga unlimited download Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendownload sesuka hati, mau berapapun banyaknya itu dipersilahkan. Dan yang ketiga, kenapa ini bisa unlimited? Karena kita nanti akan menggunakan IP dan remote access Bapak Ibu, yang nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya. Nah, itu adalah keunggulan dari Science Direct yang kita langgan. Berikutnya, nah, disiplin ilmu yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu, ini adalah daftarnya. Nanti bisa dipersani sendiri. Nanti ini adalah 23 disiplin ilmu yang ada di Science Direct yang bisa kita langgan dan yang bisa kita manfaatkan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, menurut data Science Direct Indonesia, itu ada lebih dari 110 juta download dari Indonesia. Data dari Indonesia berarti ya. Berarti angka tertinggi dari downloadan itu terdapat di Indonesia. Itu data dari per tahun 2016 hingga Juni 2025 kemarin. Sangat besar sekali berarti ya. Berarti masyarakat Indonesia banyak sekali yang menggunakan Science Direct sebagai bahan rujukan dalam membuat penelitian. Nah, ini nanti kita salah satunya Bapak Ibu. Lalu berikutnya, di dalam Science Direct ini, artikel dan jurnal itu 30% referensinya tuh ditulis oleh orang-orang Indonesia, Bapak Ibu, dari peneliti Indonesia. Jadi, Indonesia tidak hanya eh, bisa melanggan dan mengakses, tapi juga memberi sumbangsih terhadap penelitiannya di dalam Science Direct ini. Ya, ada 30%, sehingga sudah lumayan banyak sekali nih, Bapak Ibu. Dan ini 11% ini penerbit terbesar kedua, ini Science Direct-nya ini, Bu ya. Ya. Lalu 6% publikasi ini adalah di jurnalnya, di Elsevier-nya ini sudah memberikan 6% publikasinya di seluruh dunia. Walaupun tidak banyak, tapi ini sudah termasuk jadi penerbit terbesar kedua yang memberikan sumbangsih penerbitan terbanyak. Dan yang terakhir, menurut data Sains dari Indonesia, ada 30% lebih citasi dari Sains Direct yang sudah disitasi oleh masyarakat Indonesia, Bapak Ibu. Itu cukup besar sekali ya, menempati peringkat kedua juga nih, peringkat kedua dunia dengan total 9,4%. Ya, dunia 9,4%, kalau yang dari Sains Direct 30%. Jadi memang sangat apa namanya sangat populer di Indonesia Bapak Ibu Sains Direct ini. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum melakukan registrasi, di sini kami juga menyediakan panduan, panduan umum tentang sains daring itu sendiri. Bapak Ibu bisa eh, melihat nanti di apa di scanner barcode ini. Monggo bisa di scan barcode ini ya. Panduan-panduannya apa saja yang bisa diberikan oleh Sains Direct. Atau kalau misalkan tidak bisa, nanti kami berikan linknya di deskripsi ya. Nanti bisa dilihat apa saja dan nanti saya pandu apa saja sih isinya.
Atau kalau tidak bisa berkunjung di perpustakaan. Di perpustakaan juga ada expander seperti ini Bapak Ibu. Expandernya besar sekali. Bisa di-scan, bisa dilihat isinya apa saja. Oke, mari kita lihat isinya. Nah, ini sebelum kita lihat isinya, ini saya udah mind mapping apa saja isinya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada pengantar ya, welcome, resource, webinar sampai Science Direct AI. Coba kita cek Bapak Ibu. Hmm. Nah, seperti ini. Ini isinya seperti ini Bapak Ibu. Ini masih loading ini ya. Oh, masih loading ini. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dicek sendiri nggih, nanti ini linknya nanti kok ini kok masih loading ini kenapa ini. Oke, nanti kita coba saja Bu. Nanti kalau misalkan sudah bisa ya. Kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutkan yang dari sini tadi. Saya buka lagi. Oke. Kita tadi sampai sini. Nanti kita lanjutkan kalau nanti sudah bisa dibuka. Ya. Lalu kita lanjut ke berikutnya. eh, Persyaratan dan registrasi Bapak Ibu. Nah, ini penting Bapak Ibu, mohon bisa dicermati. Persyaratan ada dua Bapak Ibu sebenarnya untuk registrasi. Yang pertama adalah wajib menggunakan jaringan kampus. Ya Bapak Ibu, yang pertama persyaratan pertama ketika kita ingin registrasi untuk pertama kalinya wajib menggunakan jaringan kampus. Kenapa jaringan kampus? Karena supaya kita dalam melakukan registrasi bisa terdeteksi IP kita di Science Direct. Ya, bisa terdeteksi domain kita di Science Direct. Nah, domainnya seperti apa? Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Ketika kita nanti mendaftar Science Direct, meregistrasi, Bapak Ibu harus menggunakan domain kampus. Misalkan ini Bapak Ibu, @unima.ac.id atau @ummgl.ac.id atau kalau biasanya mahasiswa student@ummgl.ac.id. Nah, seperti yang Bapak Ibu telah miliki, nanti saya rekomendasikan untuk yang ini Bapak Ibu, yang @unima.ac.id ya. Seperti itu. Nanti kita akan mencoba belajar bagaimana cara registrasi. Lalu setelah kita registrasi dan dinyatakan berhasil, nanti kita akan melakukan registrasi kedua yaitu remote access. Ya, di mana remote access ini berguna ketika nanti kita bisa mengaksesnya tidak harus menggunakan jaringan kampus Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengakses di rumah menggunakan paket data, menggunakan WiFi rumah, itu bisa kita lakukan ya. Maka dari itu dari awal persyaratan ketika kita melakukan registrasi diwajibkan untuk pertama kalinya kita menggunakan jaringan kampus. Nah, di sini sebenarnya Perpustakaan Unima sudah menyediakan channelnya, channel YouTube-nya ya, bagaimana cara kita bisa menggunakan remote access ya. Nah, oh ini sudah pemakan. Berarti kita langsung saja Bapak Ibu memulai persyaratan dan registrasi. Kita kembali ke ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati, mari kita mulai registrasinya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, pertama kali kita buka browser Bapak Ibu seperti ini. Mau pakai Google Chrome bisa, Mozilla bisa, Opera bisa, Safari bisa, terserah. Oke. Nah, mula-mula kita masuk ke laman sciencedirect.com. Seperti ini Bapak Ibu. Sciencedirect, seperti ini. Sciencedirect.com. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu, ya?
Nanti kalau di tempat Bapak Ibu ada notif cookies itu di sini biasanya, nah itu tinggal di accept all aja, ya, di accept all itu, ikuti saja, ya. Terus kalau ada notif lagi seperti yang tampil di sini, ini kita close saja. Nah, ini tampilan awal dari Sense Direct. Lalu berikutnya Bapak Ibu, kita melakukan registrasi dengan kita mengklik My Account ini Bapak Ibu, kanan atas. Ini coba saya besarkan, bisa nggak? Oh, bisa. Bisa. Nah, ini nih. Ini Pak Ibu, nggih. Kita klik My Account. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada notif seperti ini, kita accept aja. Accept all cookies. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita masukkan email kita. Email yang sesuai domain ya. Seperti yang tadi saya jelaskan pada awal. Domainnya @unima.icid atau @ummgl.icid atau bagi mahasiswa atau student@ummgl.icid. Tapi di sini saya rekomendasikan yang @unima.icid. Ini saya menggunakan emailnya perpustakaan karena kebetulan perpustakaan belum registrasi. Bahkan @unima.icid. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu kita continue. Nah, ketika ada tampilan seperti ini, check your inbox, berarti kita diminta untuk masuk ke email untuk mengecek apakah ada email balasan dari Elsevier, dari Sensorix. Nah, kita masuk ke email, Bapak Ibu. Kita coba. Oh, masih verifikasi. Nah, kelihatan Bapak Ibu, ini yang paling atas sendiri, ya, Elsevier Identity. Nah, kita klik sini, ya. Ini kita bisa klik yang get access atau ini sama saja, ya. Salah satunya. Kalau saya lebih ke ini sih. Kita klik, oke. Lalu setelah kita klik, lalu kita diminta untuk melanjutkan registrasi, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita melanjutkan registrasi, ini kita tutup dulu, Bapak Ibu, yang ini tadi biar tidak mengganggu. Ya, ini lihat ini. Oke, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Registrasi, ini sudah ada email. Sudah ada masuk, oh institusinya ini sudah masuk, ya. Coba Bapak Ibu dicek apa sudah masuk institusinya seperti ini. Kita tinggal memberikan biodata, memberikan formulir ya, mengisi formulir. Kami perpustakaan Unima seperti itu. Nah, ini terserah Bapak Ibu ya. Berarti given name itu nama depan, ini nama belakang, gitu nggih. Nah, gitu. Lalu setelah itu kita membuat password Bapak Ibu. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, password yang dibutuhkan itu, ini ada keterangannya, choose a unique password with minimum 8 karakter, 8 karakter. Ya, jadi password itu minimal 8 karakter. Include at least one number. Yang di dalamnya minimal juga ada angkanya, satu angka. A mix of lowercase and uppercase letter. Berarti harus ada juga campuran huruf kecil dan huruf besar. And one symbol to make your password strong. Dan tambah satu simbol lagi agar passwordnya strong. Ya, jadi simbol itu seperti apa Bapak Ibu? Simbol itu kayak misalkan ini tanda seru, tanda tanya, itu simbol Bapak Ibu. Ya, saya kasih contoh. Ini saya mau membuat password yang baru. Ini berarti passwordnya saya kasih gini aja. Nah, kurang strong. Saya coba ulang ya Bapak Ibu ya.
Oke. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi apa yang saya lakukan ini tadi adalah saya mencoba mengetikkan password dulu di lembar lain, di media lain, kayak misalkan di Word gitu ya. Untuk apa? Supaya kita tidak lupa, Bapak Ibu ya. Apakah passwordnya itu nanti diterima atau tidak. Nah, kebetulan ini password yang saya bikin sudah diterima ya, strong ya. Kalau misalnya masih weak ya, atau apa ini tadi ya, mid atau apa itu masih belum bisa diterima. Jadi Bapak Ibu harus pastikan passwordnya strong ya. Ini kebetulan sudah strong. Kalau sudah, jangan lupa pokoknya passwordnya harus diingat ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa. Lalu kita register seperti ini. Kita klik saja. Oke. Ini tulisannya use your survey to access arrange continue. Oh ini auto Bapak Ibu. Ya, ketika ini belum saya klik auto, continue udah auto. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bisa dilihat Bapak Ibu di kanan atas ini. Saya besar. Oh nggak bisa dibesarin. Oke, ini udah mentok ini Bapak Ibu. Ada nama perpustakaan Unima ya. Kalau kalau ini menggunakan akun Bapak Ibu berarti ini ada namanya Bapak Ibu ya karena tadi saya memberikan given name sama family name-nya Perpustakaan Unima. Lalu yang paling penting Bapak Ibu pastikan di sini sudah ada akses to subscribe ya konten via Muhammadiyah University Magelang seperti ini ya. Bagi Bapak Ibu yang kok misal kok ininya kok masih sign in gitu toh, masih nggak ada ininya. Nah, nanti bisa ditanyakan ke perpustakaan untuk kami bantu Bapak Ibu, nggih. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Yang pasti dari awal kita registrasi, pastikan menggunakan jaringan kampus Unima ya. Nah, Bapak Ibu yang misalkan sudah berhasil seperti ini, ada Muhammadiyahnya ini, ada nama kita. Langkah yang kedua adalah kita meremote akses. Ya, ini. Remote akses ini tadi bertujuan untuk kita mengaktifkan Sans Direct bisa tanpa menggunakan jaringan kampus. Maksudnya menggunakan WiFi rumah, paket data, dimanapun kita berada itu bisa kita akses tanpa perlu kita harus menggunakan jaringan kampus. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Dari tampilan seperti ini, kita scroll ke bawah, paling bawah sendiri, Bapak Ibu, paling bawah sendiri, paling bawah sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, kecil ya, ini kecil, saya coba besarin. Ini kecil. Nah, ini Bapak Ibu, kelihatan gitu? Ini, kita klik remote access. Klik, lalu kita akan dibawa kembali menuju ini, email. Kita harus masukkan lagi email kita. Hampir sama seperti registrasi awal ya. Kita lakukan kembali untuk mengetik email kita. Lalu kita submit and continue. Klik seperti itu. Kita tunggu Pak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk kita melakukan remote access itu cukup satu kali saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu berkali-kali. Ketika nanti kita sudah berhasil meremote access dari sini, itu kita sudah bisa untuk membuka akses Sans Direct dimanapun dan kapanpun. Jadi cukup satu kali aja Bapak Ibu. Ya. Nah ini kita kembali diminta untuk login lagi ya. Jangan lupa tadi passwordnya, jangan sampai lupa. Kita masukkan lagi passwordnya, kita sign in. Nah, oke. Kalau berhasil masuk seperti ini, berarti kita sudah resmi untuk terdaftar sebagai remote access. Sudah terremote aksesnya, sehingga dengan akun yang sudah kita registrasi tadi, kita bisa membuka Sans Direct-nya melalui jaringan lain. Ya, tunggu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ini kita berarti sudah berhasil untuk membuat akun Science Direct. Nah, lalu Bapak Ibu, sebelum kita
lakukan eh, pemakaian, ya kita ini ke remote access, ini kita pemakaian. Ya, kita cek dulu di dalam fitur pemakaian ini apa saja sih yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah fitur utama. Fitur utama itu nanti kita akan belajar bagaimana cara menelusur artikel, Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara menelusur artikel, bagaimana kita bisa memfilter artikel, dan bagaimana cara menggunakan reading assistant, Bapak Ibu. Ini sebuah apa namanya sebuah eh, apa namanya teman ya, guide kita untuk kita bisa bertanya-tanya tentang artikel yang hendak kita telusuri. Lalu berikutnya setelah kita bisa menelusur artikel, kita bisa menelusur jurnal sebagai fitur pendukung, Bapak Ibu. Ya, fitur lanjutan lebih ke itu ya, karena nanti di penelusuran jurnal kita bisa mengcompare jurnal satu sama lain, dan nanti kami juga akan jelaskan bagaimana nanti Bapak Ibu bisa ikut mensubmit artikel Bapak Ibu melalui jurnal yang dikehendaki. Nanti ada nanti Bapak Ibu. Oke. Baik, kita melakukan fitur yang utama terlebih dahulu Bapak Ibu, yaitu penelusuran artikel. Kita kembali ke laman Science Direct. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di laman Science Direct ini, sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu. Nanti kita bermain di sini ya Bapak Ibu, di kolom-kolom ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui di bawah ini dulu, sebelum saya melanjutkan di sini. Di sini ada beberapa apa namanya disiplin ilmu ya. Contoh disiplin ilmu misalkan ini Physical Science and Engineering ini jurnalnya seperti ini Bapak Ibu. Ini artikel populer ya, artikel populer yang sering diakses. Lalu ini artikel yang baru saja diakses ya. Ini Physical Science and Engineering ini, lalu yang Life Science yang di bawahnya ini, ya ini Bapak Ibu, Life Science. Ini juga sama, jurnalnya ini semua, artikel populernya seperti ini, lalu ini artikel yang tadi, jurnal yang barusan dibuka, dan seterusnya, sampai bawah ini, seterusnya. Nah ini, ya, itu pengantar. Nah, oke lanjut. Bagaimana cara melakukan penelusuran, Bapak Ibu? Yang pertama adalah fitur utama melakukan penelusuran artikel. Karena biasanya kalau misalkan kita mencari rujukan itu kan langsung menuju artikelnya Bapak Ibu. Nggih. Nah, di sini find article with this term. Maksudnya Bapak Ibu, maksudnya kita bisa mengetikkan subjek yang kita hendaki atau mengetikkan kata kunci juga bisa. Atau kalau misalkan Bapak Ibu eh, familiar dengan yang namanya Boolean operator yang ada and, or, not, itu juga bisa Bapak Ibu. Ya, itu bisa dicari di sini. Jadi semacam googlingnya ya, googlingnya Science Direct umum itu ada di sini. Nah, ini saya coba masuk ke apa ya, yang paling umum, artificial intelligence misalkan. Coba boleh saya search. Nah, seperti ini Pak Ibu. Artificial intelligence akan muncul ini jurnal rekomendasinya ya. Dan ini adalah artikel-artikel yang di dalamnya judulnya menggunakan kata artificial intelligence. Nah, sebelum kita download Bapak Ibu, sebelum kita bisa mengambil ini, terlebih dahulu dari kami sedikit tips itu adalah kita memfilter terlebih dahulu artikel yang tidak kita cari Bapak Ibu. Nah, dari hasil penelusuran ini yang artificial intelligence itu ada 215.000 hasil, di mana hasil ini bisa kita filter berdasarkan tahun, Bapak Ibu. Ya, ini kita bisa filter ya. Kalau misalkan jurnal, biasanya kita akan merujuk pada jurnal terbaru ya, Bapak Ibu ya. Bukan jurnal yang terlama, kecuali ada di dalam kondisi tertentu. Nah, di Science Direct ini yang kita langgan itu, kita diberikan akses unlimit itu mulai dari jurnal tahun 2021, Bapak Ibu, sampai terbaru 2026. Oke. Jadi kalau yang tipe 2021, misalkan 2020 ke bawah ini,
ada kemungkinan beberapa jurnal tidak bisa di-download secara gratis, ya. Tapi tidak apa-apa, karena kita dari tahun 2021 sampai ke atas pun sudah banyak sekali ini Bapak Ibu, nggih, ya. Misalkan saya filter tahun 2025 aja deh. Saya klik ini, ketika kita klik langsung auto mencari Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita mencari berdasarkan tahun, kita yang kedua mencari artikelnya Bapak Ibu. Nah, ini ada banyak sekali macam tipenya. Ada review artikel, ada research artikel, ensiklopedia, book chapter, dan sebagainya. Nah, karena kita fokus pada artikel jurnal, artikel penelitian, maka saya fokuskan Bapak Ibu untuk memilih yang ini, research artikel. Kita klik. Oke, sudah. Berikutnya, setelah kita melakukan pemilihan artikel, tipe artikel, kita bisa memilih juga jurnalnya Bapak Ibu. Di sini sudah disediakan beberapa jurnal yang sesuai dengan subjek yang kita cari dan filter yang tadi setelah kita pilih di atas. Nah, ini. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan menghendaki, wah ini kok jurnalnya kok bagus-bagus semua, ya berarti dilewati saja, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan ada yang inginkan yang lebih spesifik, bisa untuk diklik ya. Kalau saya pribadi biasanya ini saya diamkan Bapak Ibu, biar kita mencarinya lebih banyak referensi. Tapi monggo Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang memilih untuk mencari secara khusus jurnal, dipersilahkan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di dalam kita mencari subjek yang tadi saya jelaskan di sini, yang saya cari, artificial intelligence, itu kan terdapat beberapa subjek Bapak Ibu, subjek area, di mana artificial intelligence itu tidak hanya sekedar subjek tentang computer science, tapi di sini juga ada subjek tentang agricultural dan biological science. Jadi tidak melulu artificial intelligence itu berkaitan dengan teknologi komputer dan teknologi eh, mesin. Di sini juga ada tentang agricultural dan biological. Ada juga tentang business management dan accounting. Ada juga tentang social science dan sebagainya. Nah, itu monggo dipilih yang mana. Nah, kalau saya biasanya karena saya fokusnya ke dalam computer science, saya bisa mengambil sini satu ini. Lalu saya ambil lagi yang lebih condong ke social science. Gitu. Kalau saya dua ini. Bapak Ibu yang mengikuti cara ini bisa menggunakan subjek lain, nggih. Jangan ikut saya, jangan harus ikut saya. Monggo misalkan ada subjek mau dicari ekonomi, manajemen, auditing, law itu juga monggo silakan ya. Berikutnya Bapak Ibu, setelah kita memilih subjek area, kita bisa memilih bahasa. Nah, untuk bahasa biasanya bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Mohon maaf belum ada bahasa Indonesia di sini ya. Karena emang bahasa universalnya bahasa Inggris ya. Ini nggak usah dipencet udah lah nggak usah apa. Ini kan cuma bahasa Inggris sama Prancis. Ini juga perlu nggak apa-apa. Nah, dan terakhir Bapak Ibu, ini kita bisa melihat open access and open archive. Nah, 4.000 sekian. Apa ini Bapak Ibu? Ini adalah eh, jumlah artikel yang bisa diakses ketika mereka tidak melanggan, Bapak Ibu. Bagi mereka-mereka yang tidak melanggan, dengan hasil pencarian seperti kita ini dan hasil filter seperti kita ini tadi, mereka hanya dapat mengakses sekitar 4 ribuan artikel. Bandingkan dengan kita yang sudah melanggan Science Direct ini, kita bisa mengakses sekitar 10 ribuan artikel. Nah, lebih banyak kan? Nah, karena kita melanggar Bapak Ibu, bukan free ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bedanya seperti itu nih Bapak Ibu. Ini yang tidak melanggan, yang free access ada 4.000 dan ini kita yang melanggan ada 10.000 akses. Nah, jika kita sudah memfilter Bapak Ibu, barulah kita bisa mencari artikel yang sesuai dengan yang kita hendaki. Nah, misalkan seperti ini. Ini yang open access ini Bapak Ibu berarti ini bisa dibuka semua bahkan yang tidak melanggan. Nah, open access juga.
Nah, khusus yang ini Bapak Ibu, yang ada full text ini, nah ini khusus untuk kita yang melanggan Bapak Ibu. Ya, jadi bagi mereka-mereka yang tidak melanggan, yang hanya menggunakan free access, mereka tidak menemukan judul yang ini Bapak Ibu. Ya, mereka hanya menemukan judul yang ini open access, open access, open access. Mereka tidak menemukan judul yang ini Bapak Ibu. Ini juga tidak ada, ini hanya untuk kita, ini juga tidak ada, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa lebih kaya dalam mencari referensi. Nah, saya ambil contoh satu ini, Pak Bege. Nah, ini ada judulnya, ada jurnalnya, publishnya 27 November, ada penulisnya. Lalu sebelum kita download, kita bisa cek dulu abstraknya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lihat dulu di dalamnya tuh dikasih seperti apa. Lalu ada gambarnya, Bapak Ibu. Ini bisa di-download juga gambar yang ada di dalamnya. Lalu ini juga ada ekstraknya. Lalu ada figurnya. Figur itu gambar-gambar seluruh macam gambar-gambar yang ada di dalam artikelnya nanti. Seperti ini. Kalau saya show more nanti akan lebih banyak lagi. Nah, lengkap Bapak Ibu ya. Jadi nggak cuma kita download artikel, tapi kita juga bisa download gambar. Seperti itu ya. Lalu kita juga bisa mengekspor Bapak Ibu data ini melalui ekspor Save to Rework, RIS, BibTeX, atau teks. Ini bagi mereka yang menggunakan Mendeley. Karena Mendeley itu juga support dari Science Direct ya. Jadi ketika kita menggunakan Mendeley itu sudah terintegrasi ke Science Direct-nya Bapak Ibu. Jadi ketika kita download, klik itu kita bisa ekspor langsung ke Mendeley. Itu nih Bapak Ibu. Nah, sekarang saya coba buka ini Bapak Ibu. Ini. Nah, ini adalah apa nama isi dari apa namanya artikelnya Bapak Ibu. Oke, ini. Oke. Dilihat ya Pak Ibu, nggih. Ini ada apa namanya? Ada judulnya, terus ada jurnalnya, terus ada rekomendasi artikel ya. Jadi misalkan ketika kita sudah mantap dengan judul ini ada rekomendasi lain yang ada kaitannya dengan artikel ini ya. Lalu ini kita bisa add to Mendeley, ada highlight ya. Ini dan yang sisi kiri ini Bapak Ibu, ini daftar isinya Bapak Ibu. Ya, kayak semacam bookmark ya, semacam bookmark sehingga kita bisa langsung menuju yang kita kehendaki. Nah, seperti itu, Pak Ibu. Itu nggih, jelas nggih. Ini jadi seperti ini. Oh, lalu sini juga ada datanya, Pak Ibu. Ini ada metriknya, ya. Ada mengenai readernya, ada mentionnya berapa gitu. Ini juga ada di sini. Nah, kalau misalkan kita udah mantep nih, nah berarti kita bisa untuk mendownloadnya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Oh ini di sini download ini ya Bapak Ibu. Sama aja sih sebenarnya sih. Ya hanya request verifikasi saja. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini, nah, download ini ada 6 klik gitu. Gitu ya. Ya itu atau mungkin download full ini download full isu ini download semua kalau ini. Nah iya kalau ini download semua kalau ini. Kalau ini cukup satu satu ini tadi ya. Oke. Jadi begitu Bapak Ibu untuk kita menelusur apa namanya artikelnya ya. Jadi semudah itu kita menelusuri artikel. Jangan lupa nanti kalau misalkan kita mencoba untuk eh, mencari jurnalnya, pastikan kita cari menggunakan filter, Bapak Ibu. Coba satu lagi, Bapak Ibu ya, ekonomi misalkan, search. Saya coba satu lagi, Bapak Ibu, biar 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 lama. Ini judul jurnal rekomendasi. Ini saya pilih yang 2025 saja. Terus ini saya research artikel. Lalu ini subjeknya apa ya enaknya ya? Ini aja deh, ekonomik misalkan. Ini gitu. Nah, lalu apalagi udah ini nggak usah. Lalu kita buka yang ini misalkan nyata sendiri aja.
Nah, sama Bapak Ibu. Jurnalnya seperti ini. Ya, oke. Seperti ini ada apa namanya? Bookmark ya, ada rekomendasi. Oh, ini kebetulan rekomendasi artikelnya nggak ada. Karena ini baru ya Bapak Ibu ya. Ini 31 Oktober. Berarti baru kemarin. Berarti belum ada rekomendasinya. Biasanya ada, nanti akan ada nanti. Jadi seiring nanti berjalannya waktu nanti di sini ada Bapak Ibu. Karena kan tetap ya namanya sistem itu selalu men-scan mencari terus ya. Nah, itu Bapak Ibu tentang penelusuran artikel ya, penelusuran artikel. Lalu berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke reading assistant Bapak Ibu. Nah, reading assistant itu apa? Reading assistant itu adalah semacam guide Bapak Ibu untuk bisa mencari lebih lanjut tentang artikel yang akan kita ketahui. Ibaratnya seperti ChatGPT itu Bu ya, tapi ChatGPT hanya khusus membahas tentang satu artikel yang dibuka. Misal saya buka kembali di sini Bapak Ibu. Ini ya, ini yang barusan tadi buka. Kita lihat Bapak Ibu di kiri kanan atas ini, kiri kanan atas, kiri atas maksud saya. Ini ada yang namanya reading assistant. Nah, reading assistant ini berupa guide yang kita bisa tanya-tanya Bapak Ibu di dalamnya mengenai artikel yang ada di sini. Misalkan misalkan apa ya? What is oh, sorry, sorry, sorry. What is the novelty misalkan? What is the novelty? Apa yang terbaru dari artikel ini? Nah, sudah langsung tersedia jawabannya Bapak Ibu. Nah, ini ada satu, dua, tiga. Ini berarti langsung dirujuk pada hasil yang dituju. Nah, seperti ini satu, berarti novelty-nya ini terbarukan ini. Ini yang terbarukan. Ini yang ketiga, ada yang keempat. Berarti banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, ada 5, 6, 7, 8. Nah, berarti yang terbaru dari hasil penelitian ini ada di sini semua. Oke. Kita coba cari lagi misalkan apa ya? Oh ini. What is the resource gap misalkan? Ada nggak coba resource gap? Ada Bu. Nah, gapnya itu gimana? Nih, limit comprehensive research method. Nah, ini langsung. Oh, ini limit gapnya ini langsung nih. Ini juga narrow focus on direct economic effect. Nah, lalu log of systematic examination of the digital finance urban resilience relationship. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, apalagi pokoknya terserah Bapak Ibu mau tanya apa saja di dalam guide ini tentang artikel. What is the apa ya? Destination misalkan. Nah, ini langsung ketemu. Destinasinya apa Bapak Ibu? Langsung dijelaskan, disimpulkan ya. Enhancing understanding of the impact mechanism, bla 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 bla, bla, gitu ya. Rujukannya mana? Ini satu, dua, tiga, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi enak sekali ya Bapak Ibu ketika kita bisa mencari artikel, tapi kita mau tanya nih tentang artikel ini, ya ada guide-nya. Itu namanya reading assistant seperti ini. Dan yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, ini tanyanya masih menggunakan bahasa Inggris nggih Bapak Ibu? Belum bisa menggunakan bahasa Indonesia, belum belajar bahasa Indonesia sans directnya. Sudah menggunakan bahasa Inggris. Untung ya Bapak Ibu. Semoga saya tidak kecepatan dalam menjelaskan cara penelusuran dan bisa diikuti bersama. Dan sekali lagi nanti kalau misalkan Bapak Ibu dirasa kalau saya kecepatan atau mungkin tidak bisa mengikuti, nanti Bapak Ibu semua dan teman-teman semua bisa memutar kembali video ini karena perpustakaan akan mengupload di channel YouTube sehingga nanti bisa ditonton berulang-ulang. Gitu nggih? Oke, berarti untuk fitur utama yang tadi kita apa namanya kita praktiskan itu sudah ya. Berarti fitur utama, penulisan artikel dan reading assistant juga sudah ya. Lalu berikutnya kami akan menjelaskan tentang fitur pendukung sekarang Bapak Ibu. Fitur pendukung ya. Fitur pendukung ini bagaimana kita menelusur jurnalnya. Kalau tadi kita menelusur artikel, kalau sekarang kita menelusur jurnalnya.
Lalu setelah kita menyusun jurnalnya, kita mencoba mengcompare Bapak Ibu. Jadi modelnya mengcompare jurnal itu seperti kita mengcompare HP Bapak Ibu. Misalkan HP A dan HP B di compare gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah masuk ke GSM Arena, nah modelnya seperti itu Bapak Ibu. Seperti GSM Arena nanti. Kita coba ya. Kita coba. Oke, kita kembali lagi ke Sans Direct-nya. Saya kembali ke menu utama lagi. Nah, oke. Karena tadi kita apa namanya sudah menggunakan penelusuran artikel menggunakan ini kolom kiri. Nah, berikutnya bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Nah, kolom kedua ini berlaku bila Bapak Ibu dan teman-teman semua tahu judul jurnal yang ingin dicari seperti apa. Tapi kalau judul jurnalnya masih belum tahu, ya kita langsung meloncat ke sini, menu ini, Journal and Book, ya. Ini saya coba masuk sini aja, yang biar gampang. Oke, ini nggih. Nah, misalkan saya menelusuri jurnal tentang apa ya, perpustakaan misalkan, library. Coba ada nggak? Oh ada, Ibu. Nih, di sini ada, ya. Di jurnal, judul jurnal yang di dalamnya ada kata library, perpustakaan, itu ada sekitar 127 jurnal yang sudah disusun berdasarkan alfabet, Bapak Ibu, bisa dilihat. Nah, seperti ini, ya kan? Itu bisa Bapak Ibu eh, telusuri lebih lanjut. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mencari jurnalnya, langkah berikutnya, seperti yang tadi pada penelusuran artikel, kita bisa men-search melalui filter, Bapak Ibu. Nah, filternya, karena 127 publication ini itu masih campur Bapak Ibu antara jurnal, buku, handbook, ensiklopedia, dan sebagainya. Maka karena kita fokusnya menuju ke jurnal, jadi kita filter terlebih dahulu. Oke, yang pertama ini Bapak Ibu, subjeknya, refine publication by subject. Nah, subjeknya tentang apa ini Bapak Ibu? Ya, tentang misalkan jurnal perpustakaan tentang social science juga boleh diklik, Bu ya. Atau mungkin secondary subjeknya apa Bapak Ibu? Misalkan ya, ini saya contoh aja. Mana tadi ya? Nah ini, misalkan ini. Ada tidak? Ada 106 ya. Lalu berikutnya kita cek secondary subjek ada nggak? Oh nggak ada. Berarti memang adanya subjek area. Oke ya. Berarti ini adalah subjek area jurnal perpustakaan yang subjeknya sekitar social science dan humanities ya. Ini ada 106. Berikutnya, filter berikutnya ini Bapak Ibu yang tidak kalah penting, kita wajib ya Bapak Ibu, kita wajib memilih jurnal. Nah, kelihatan Bapak Ibu, dari 106 tinggal 10 jurnal Bapak Ibu. Berarti sisanya itu bukan jurnal Bapak Ibu, tapi buku, handbook, ensiklopedia seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kan makin mengerucut berarti kan Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, filter berikutnya, nah ini adalah jurnal status Bapak Ibu. Apa maksudnya? Dari 10 jurnal ini, yang tadi kita pilih lewat kata kunci ini tadi, dari 10 jurnal ini, mana jurnal yang masih menerima artikel yang ingin disubmit Bapak Ibu? Misalkan nih, saya sebagai pustakawan, saya ingin mensubmit artikel saya melalui ke jurnal ini, yang 10 ini. Nah, kira-kira mana yang masih membutuhkan artikel untuk bisa disubmit? Ini kita klik. Oh, cuma satu, Bapak Ibu. Berarti yang lainnya kosong. Berarti misalkan saya tutup lagi, nah berarti 9 dari 10 jurnal itu sudah tidak membutuhkan submit lagi, ya. Berarti yang submit cuma satu tadi ya. Tapi ini nggak usah saya klik lagi aja biar nanti Bapak Ibu tahu. Ya, sebetulnya nggih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen mensubmit jurnal, pengen masukkan submit artikel maksud saya, ingin masukkan artikel ke jurnal, ini kita cek dulu jurnal mana yang masih membutuhkan artikel. Nah, ternyata baru cuma satu ya. Berarti mau tidak mau ketika saya ingin mensubmit artikel saya, yang menerima hanya jurnal ini. Bagaimana dengan jurnal yang lain?
itu bukan berarti jurnal yang lain itu tidak menerima Bapak Ibu, tapi kuotanya penuh. Mengingat Science Direct itu kan banyak sekali peneliti yang ingin mensubmit artikelnya ke dalam database ini, sehingga antri Bapak Ibu. Ya, ya kita ini aja dulu, kita kosongin dulu aja dulu. Ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, yang terakhir access type. Nah, ketika kita tadi misalkan ingin memilih jurnal yang bisa menerima artikel, itu kita juga bisa melihat jurnal tersebut itu tipenya open access atau open access itu berbayar gitu Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan di lebih lanjut setelah ini. Open access yang berbayar atau yang tidak berbayar Bapak Ibu. Atau ini hybrid. Kalau ini hybrid bisa berbayar, bisa tidak. Maksudnya di dalam jurnal tersebut ada pilihan ketika kita mau mensubmit artikel kita, kita mau mensubmit yang berbayar atau tidak. Nah, itu ini hybrid. Contoh ini Bapak Ibu yang ini nih, contents open access. Berarti ini hybrid Bapak Ibu. Ketika nanti saya submit artikel saya di jurnal ini, nanti ada pilihan ini mau open access atau mau subscribe. Kalau open access bayar, kalau subscribe gratis. Gitu gitu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Lalu mana lagi? Ini juga konten open access, ini juga, ini juga hybrid, hybrid, ya, hybrid semua ya. Tapi waktu kita tadi klik accept ini yang terbuka hanya ini ya. Berarti yang ini sudah penuh kuotanya. Itu. Nah, itu cara mencari jurnal. Coba saya fokuskan aja deh di sini. Nah, ini saya masuk ke sini Bapak Ibu. Yang jelas ya, misalkan saya hendak mensubmit artikel ini ya. Udah, ini kita masuk di sini. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat ini jurnalnya Bapak Ibu. Ini jurnalnya lengkap ya. Ada artikel isu, ada apa namanya about, aim and scope, editorial board, journal insight, news. Ini Bapak Ibu publish ada submit your article. Ini Bapak Ibu bisa mensubmit artikel lewat sini. Lalu ini ada guide for outdoor, maksudnya panduan Bapak Ibu. Misalkan ketika kita mau mensubmit artikel, kan biasanya setiap jurnal ada panduannya Bapak Ibu, ada ketentuannya, misalkan margin berapa, fontnya apa, spasi berapa, itu ada di guide for outdoor seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dicek dulu, misalkan sebelum kita submit ya, apakah nanti artikel yang kita buat apakah sudah sesuai panduan yang diinginkan oleh jurnal tersebut. Nah, ini lengkap Bapak Ibu ya. Ini order jurnal ini untuk mengorder jurnal ya, untuk memesan. Lalu di sini selain eh, jurnalnya di sini ada apa namanya skor ya, set skornya sama impact factornya. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan jurnal yang lain ya. Tapi kita fokus ke sini dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketika ingin hendak apa namanya mengsubmit artikel, ini di sini sudah dijelaskan Bapak Ibu berapa. Tadi kan saya bilang yang open access itu membayar Bapak Ibu. Nah, sudah dijelaskan Bapak Ibu ketika kita open access berapa besaran dia yang harus kita bayar. Nih, kan ada ya Bu, Bapak Ibu yang namanya Article Publishing Charge ya, APC ya. Jadi ada APC-nya ini sekitar mahal loh Ibu. $3.450. Itu udah include pajak ya, include tax. Mahal ya. Memang rata-rata segini Bapak Ibu. Memang karena ini kan jurnal internasional jadi ya maklum lah wajar. Tapi Bapak Ibu ketika ingin mensubmit tapi tidak tidak mau bayar ya bisa langsung ke subscribe sini Bapak Ibu nanti ya. Nah, bedanya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mengsubmit artikel dengan membayar nih jumlah sekian ini itu nanti artikel Bapak Ibu akan di open access oleh Science Direct. Jadi semua viewers yang berlanggan atau yang tidak berlanggan itu bisa mengakses secara free jurnalnya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mengsubmitnya tidak membayar, itu berarti dari Science Direct akan menutup aksesnya dan hanya yang melanggan yang bisa melihat atau membuka secara penuh artikel Bapak Ibu. Nah, seperti itu bedanya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir yang di bawah ini Bapak Ibu, ada rentang waktunya Bapak Ibu ketika ingin mensubmit ya.
Ini submit ini sudah ada nih kelihatan. Jadi ketika kita scroll, nah ini kelihatan nih Pak lagi. Nah, rentang waktu ketika submission to first decision, ketika kita submit artikel sampai diterima itu sekitar 12 hari Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus menunggu sekitar 12 hari agar bisa diterima. Itu kurang lebih ya ini estimasi saja. Lalu sekitar ketika sudah diterima submission to decision after review setelah direview itu kita masih harus menunggu sekitar 217 hari. Wah, itu berapa bulan tuh Bapak Ibu kan? Hampir 1 tahun kan ini. Ya, ini memang lama karena ngantri Bapak Ibu nggih. Ngantrinya banyak karena memang ketika reviewer itu melihat jurnal memang harus meneliti dengan baik karena untuk menjaga reputasi dan akreditasi dari kredibel dari Science Direct ya. Lalu ketika sudah disahkan oleh reviewer, menunggu untuk diaccept kembali itu butuh waktu sekitar 265 hari. Ini totalan Bapak Ibu. Jadi dari sini, dari kita mengsubmit sampai dengan selesai mengaccept ini sekitarnya 266 hari. Jadi dari ini semua, ini sekitar 266 hari. Ini totalnya Bapak Ibu, ya, estimasi lama. Bisa jadi nanti cepat. Lalu berikutnya setelah selesai semua dan diakses dan dipublikasikan, nah lama untuk nanti menunggu publikasi secara online itu rata-rata 11 hari ketika ini semua sudah dilalui. Lama sekali ya, iya emang lama sekali, emang karena antri, tapi nggak apa-apa. Dan pasti nanti apa namanya diinfokan lebih lanjut oleh Science Direct. Dan yang pasti informasi ini jelas Bapak Ibu karena step by step dari setiap artikel yang disubmit akan diberikan keterangan yang pasti gitu. Dan kita lihat di bawah ini editorshipnya, editornya Bapak Ibu ini berarti ya. Itu nanti ada alamatnya gitu ya. Nah, ini yang terakhir ini eh, publikasi terakhir yang telah dipublikasikan seperti ini Bapak Ibu. Ya, macam-macamnya. Lalu ini artikel yang paling banyak disitasi judul-judulnya seperti ini, Bu. Lalu ini yang artikel yang paling sering di-download, ya. Oh, ini tadi kan paling sering disitasi, yang paling sering di-download seperti ini. Dan ini yang populer, ya, paling sering diklik mungkin gitu ya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, paham gitu, Bapak Ibu? Nah, jadi ini adalah cara menelusuri jurnal, Bapak Ibu. Ya, ya, ini juga bisa lihat ini latest issue banyak ibunya, all issue. Kita coba buka ini. Ah, sorry ini. Nah, ini lengkap Bapak Ibu, ya. Volume, tahun, ini bisa Bapak Ibu download semua. Ini. Nah, gitu. Download, ya. Kalau ada tulisan free view PDF ini bisa di-download free, ya. Nah, begitu Bapak Ibu untuk penelusuran jurnal. Kita lanjut lagi. Setelah kita menelusuri jurnal, Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah kita mencoba untuk ini Bapak Ibu, mengcompare jurnal. Nah, mengcompare jurnal. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi saya bilang di awal, mengcompare jurnal itu seperti mengcompare HP, Bapak Ibu. Jadi nanti ada tampilan jurnal, ada tampilan kisi-kisi yang lain, yang detail dari jurnal yang lain yang bisa dibandingkan. Seperti itu. Yuk kita mulai lagi, Bapak Ibu. Kita kembali lagi sini. Nah, ini tadi ya. Ini tadi awal pencarian tadi ya ini. Jadi saya masuk library. Nah, masuk library. Ini kita asumsikan semua gitu aja. Nggak usah difilter dulu ya, nggak apa-apa. Ini kita coba untuk cara mengcompare Bapak Ibu. Nah, caranya adalah ini lihat Bapak Ibu di bawah ini ada select journal to compare. Kita besarin. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kecil ini. Ini kita klik. Oke. Lalu setelah itu kita masukkan nama jurnalnya.
apa tadi yang sudah kita compare ya? Aduh lupa. Kita coba asal ya Bapak Ibu ya. Saya coba asal. Nah ini jurnal library management misalkan. Karena saya perustakaan, menggunakan kata perustakaan. Nanti Bapak Ibu bisa cari yang lain ya. Lalu setelah itu apalagi ya? Library apa yang lain ya? Misalkan ini. Nah ini. Jadi ini Bapak Ibu ya. Oh, ini kok datanya kosong ya? Cuma ada ini ya. Kita coba cari data yang lengkap ya Bapak Ibu ya. Ini saya coba ulang lagi. Memang tidak semua lengkap ya. Coba ganti yang lain lah. Yang umum ya Pak. Entrepreneur. Nah misalkan ini coba. Kita lihat dulu. Oh ini juga nggak ada ya. Saya coba lagi. Saya mencari yang lengkap detailnya Bapak Ibu ya. Supaya nanti bisa kelihatan apa saja yang bisa di compare. Nah ini, ini lengkap ini. Ini lengkap. Misalkan ini dengan komputer itu apa kaitannya ya? Oh, digital misalkan digital apa? Digital. Coba ini. Nah, ini Bapak Ibu. Lengkap semua. Ini data salah satu dari sekian banyak jurnal yang detail datanya lengkap nih Bapak Ibu. Ya, jadi dari jurnalnya kita bisa compare ya, seperti ini covernya, lalu ini M dan scope-nya ya. Ini bisa diklik full ya. Tuh, lalu impact-nya ini ya, skornya ya, skor paling tinggi mana? Skor paling tinggi. Nah, gitu kan. Oh, ternyata yang paling tinggi itu yang ini gitu kan. Bisa dicek. Lalu ini kecepatan publish-nya. Ini tadi yang saya utarakan sebelumnya ya, ketika publish ya dari pertama kita submit sampai tadi di accept itu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Lama memang ya, memang lama sekali ini. Ini sampai 293 hari ini 157 berarti lebih cepat ini daripada yang ini Bapak Ibu ya. Lalu ini nah ini support open access sama open archive berarti ini hybrid Bapak Ibu. Nah, kalau ini open access berarti Bapak Ibu. Berarti kalau misalnya Bapak Ibu mau mengsubmit artikel di jurnal ini karena keterangannya hanya open access, berarti bayar semua Bapak Ibu, nggak ada yang gratis ya. Tapi kalau yang ini karena itu saya support open access berarti hybrid ya, bisa bayar bisa enggak ya. Nah, ini tapi Bapak Ibu yang khusus ini open access ini yang bayar ini lebih murah Bapak Ibu ternyata $800 daripada yang ini $2.440. Oh gitu. Tapi ya ada pilihannya kalau yang ini bisa free ya. Syaratnya sang apa yang melihat harus subscribe harus melanggan seperti kita nggak bisa open access gitu ya. Nah ini langsung disediakan ketika kita siap untuk mengsubmit paper ya di sini bisa langsung diklik, oke. Lalu berikutnya ini subjek area dari jurnal itu apa saja. Ini hampir mirip ya Bapak Ibu ya. Electric, engineering, ini control and system engineering, ini lebih ke computer network gitu ya. Online, ini juga online print, ini abstract index, ini jelas nih malahan ini. Ada Scopus, Simago, AI, Complex, dan sebagainya. Ini malah belum ada keterangannya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. eh, Cara mengcompare jurnal ya. Biasanya dua Bapak Ibu. Bisa tiga nggak ya? Coba saya cek lagi. Saya cek lagi Bapak Ibu. Semoga bisa tiga ya. Kalau GSM Arena itu bisa tiga atau empat ya kayaknya ya. Baru salah ini. Oh bisa Bapak Ibu, bisa tiga. Iya, oke, oke. Tiga Bapak Ibu. Atau saya nggak tahu limitnya berapa. Tapi kalau saya compare biasanya cuma dua Bapak Ibu. Tiga itu jarang. Tapi bisa dilakukan sendiri ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, ini cara mengcompare Science Direct. Ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kita sudah selesai eh, dalam kita melakukan pemakaian Bapak Ibu. Ya, dalam kita melakukan pemakaian. Yang pertama tadi kita fitur utama yaitu menelusur artikel dan juga cara menggunakan reading assistant ya. Kalau fitur pendukungnya kita menelusur jurnal dan cara untuk compare jurnal. Nah, itu kita semua sudah lakukan dan monggo Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri
bagaimana cara mengakses dari fitur utama dan fitur pendukung. Oh ya Bapak Ibu, perlu diketahui eh, ketika kita mengakses SenseDirect menggunakan jalur WiFi kampus ya, WiFi kampus, itu kita diberikan akses unlimited untuk mendownload Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menggunakan akses di luar kampus, entah itu menggunakan WiFi rumah atau paket data, SenseDirect membatasi untuk per hari itu hanya dibatasi maksimal 100 download, 100 file yang di-download. Itu ya Bapak Ibu. Jadi perlu dicermati kalau Bapak Ibu di rumah, kalau misalnya sudah 100 download ya sudah, harus menunggu besok per 24 jam. Per jam 00 itu baru bisa download lagi selama 100 file. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi Bapak Ibu, kalau misalkan nanti ada yang apa namanya, saya kecepatan dalam menyampaikan, nanti Bapak Ibu bisa mengulang lagi video ini melalui channel YouTube Perpustakaan Unima. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kesimpulan Bapak Ibu, jadi secara keseluruhan, Science Direct itu bukan sekedar mesin pencari artikel, melainkan fondasi penting dalam kegiatan akademik dan penelitian ilmiah. Penggunaannya membantu memastikan bahwa setiap karya ilmiah didasarkan pada sumber yang sahih, mutakhir, dan berkualitas. Mengingat Science Direct ini adalah website jurnal yang populer, yang terindeks Scopus, 100% terindeks Scopus, di mana kita melanggan itu sudah Q1 dan Q2, diharapkan ketika kita melakukan penelitian, melakukan riset dengan referensi yang berkualitas, itu diharapkan penelitian kita juga mengeluarkan output yang berkualitas juga. Mengingat asupan materi dan referensi yang kita miliki itu bermutu dan berkualitas, tentunya output kita nanti juga berkualitas. Nah, mungkin itu saja dari kami, Perpustakaan Unima, dalam memberikan sosialisasi dan pemanfaatan. Semoga bisa diterima, bisa dimaksimalkan Bapak Ibu dalam menggunakan Sales Direct agar menjadikan riset penelitiannya lebih bermutu dan bermanfaat. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.